Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saya sangat berterima kasih atas cara Anda memperlakukan saya, pemimpin tertinggi. Meskipun Yan Gufeng menjaga ekspresinya tetap tenang, tidak mungkin menyembunyikan permusuhan yang mengamuk di matanya. Putriku sedang belajar di Institut Naga Sejati, dan baru-baru ini dipromosikan. Lebih jauh lagi, dia dalam anugerah yang baik dari salah satu ahli top di sana. Cepat atau lambat, dia akan membalas dendam untukku. Dia pasti tidak akan membiarkan klan yang lolos begitu saja. Membalas dendam akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, kata Yun Zonglong dengan senyum tipis. Aku dengar Yang Qi bergabung dengan Demi Immortal Institute, dan dia sudah mencapai level Life Seizing. Itu membuatnya menjadi siswa elit di sana. Dengan setiap hari yang berlalu, dia tampaknya menjadi lebih kuat. Aku juga mendengarnya. Putrimu juga berada di Demi Immortal Institute, dan mendapat dukungan dari orang yang sangat kuat. Dia juga seorang siswa elit, kan? Dari apa yang saya pahami, untuk tujuan membangkitkan darah Dewa Laut dalam dirinya, dia menyuruh Yang Qi mencuri pil naga laten itu. Saya pikir Anda berutang bantuan kepada saya di sini, pemimpin tertinggi. Yang Qi membenci putri Anda, dan pasti akan mencoba membalas dendam pada akhirnya. Baik Anda dan saya memiliki dendam dengan klan yang hanya bisa berakhir dengan kematian. Kamu mengerti semua ini, kan? Yun Zonglong mengangguk. Tentu saja saya mengerti. Pada titik ini, ketukan ringan bisa terdengar di pintu. Masuk, kata Yun Zonglong. Salah satu agen Yun Zonglong masuk dan berlutut. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Pemimpin tertinggi, saya punya kabar buruk. Saya baru saja menerima laporan tentang sesuatu yang terjadi di Yanhaven kemarin. Yang Qi kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya, dan House of Spring dan Autumn dan House of Shadowblight muncul. Pada akhirnya, Yang Qi benar-benar memusnahkan Blight King Skult Devil dari House of Shadowblight, Life Caesar sekunder. Dia mereduksinya menjadi tidak lebih dari abu." Apa? Yun Zonglong mengambil laporan itu dan membaca setiap kata. Setelah mencapai akhir, dia merosot ke kursinya, tampaknya telah berusia 1 dekade penuh. Yang Zan adalah Life Caesar sekarang juga. Ini adalah berita besar, kata Yan Gufeng. Pemimpin tertinggi, bolehkah saya membaca laporannya juga? Coba lihat, jawab Yun Zonglong, menyerahkan laporan itu kepadanya. Yan Gufeng membacanya, dan wajahnya jatuh. Dengan tangan gemetar, dia berkata, apakah Yang Qi Dewa dari surga turun ke dunia fana? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apa yang dia pelajari di Demi Immortal Institute? Tidak, tunggu. Ini tidak ada hubungannya dengan institut, bukan? Itu pasti sambaran petir. Bawahan saya Luo Hun melumpuhkan seni energinya, dan kemudian dia disambar petir. Saat itulah semuanya berubah. Setelah beberapa saat berlalu, Yun Zonglong menarik napas dalam-dalam dan berkata, cepat, kirim pesan ke putriku dan katakan padanya apa yang terjadi. Ada sesuatu yang sangat misterius tentang Yang Qi ini. Putriku pasti memiliki koneksi di Demi Immortal Institute yang dapat membantu. Melihat kembali ke Yan Gufeng, dia melanjutkan, waktunya telah tiba untuk melakukan perjalanan ke laut. Kita perlu berbicara dengan salah satu Raja Sifok. Sementara itu, di Heaven Low the Mountains, jauh di atas lautan awan, Yun Hailan baru saja muncul dari dunia kecil. Hal pertama yang dia perhatikan adalah seekor elang terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan, dan itu mendarat di lengannya, memungkinkan dia untuk mengambil pesan dari kakinya. Surat dari rumah. Elang itu terbang menjauh, dan dia membuka pesan itu. Yang Qi pulang. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Dia membantu ayahnya mencapai level Life Seizing. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah saya memberitahu Song Haisan dan masyarakat putra mahkota untuk mengawasinya? Mengapa mereka tidak memberitahuku tentang ini? Tanpa ragu-ragu, dia terbang turun dari awan dan meninggalkan Heaven Low the Mountains. Kembali di bagian utama institut, dia disambut oleh beberapa anggota tingkat tinggi dari Crown Prince Society. Mempertimbangkan bahwa dia mendapat bantuan dari putra mahkota, dan juga memiliki Patriark Angin dan Awan sebagai tuannya, semua orang dengan cepat menjilatnya. Di mana Jiang Fan dan Song Haisan? Dia bertanya dengan dingin. Bawa mereka kepadaku. Kakak Jiang Fan pergi untuk menimbulkan masalah dengan Yang Qi. Namun, sepertinya Yang Qi tahu apa yang akan terjadi, dan bersembunyi. Kemudian, Jiang Fan mengirim pesan yang menunjukkan bahwa dia dan Song Haisan pergi misi. Mereka belum melapor kembali. Fakta bahwa Song Haisan dan Gu Fenxian sudah mati masih menjadi rahasia besar.
Jiang Fan dan yang lainnya masih jauh dari sekte tersebut, dan berencana untuk menunggu sampai mereka kembali sebelum melaporkan kematian tersebut. Namun, Yun Hailan cukup pintar untuk curiga dengan situasinya. Masyarakat Putra Mahkota memiliki cara rahasia untuk mengirimkan pesan, kan? Kirim pesan kepada mereka untuk segera kembali. Kami memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan. Setelah dia memasuki kamarnya, anggota perkumpulan Putra Mahkota bertukar pandang dan kemudian menggelengkan kepala mereka. Gadis ini maju seperti orang gila. Berapa tingkat dia sekarang, sih? Apakah kita benar-benar perlu menghubungi kakak Jiang Fan? Bam! Seekor badak emas dengan tanduk yang sangat besar dan setajam silet menyerang langsung ke arah Yang Qi. Sesaat kemudian, dia memiliki inti iblis emas di tangannya. Badak emas adalah iblis yang memakan logam, memastikan bahwa tulang, darah, dan otot mereka semuanya terbuat dari logam. Tubuh mereka membuat bahan yang sangat baik untuk meramu obat-obatan roh tipe logam, dan inti iblis mereka sempurna untuk dimasukkan ke dalam senjata roh. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim inti iblis badak emas ke dalam cincin ibu jari Heart of the Sea miliknya. Saat ini, dia berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, memandang ke kejauhan, di mana awan hitam berputar, dan zombie mengintai. Dia sekarang sangat dekat dengan bagian terdalam pegunungan Black Chorus. Tujuan utamanya dalam usaha ini adalah untuk melihat apakah benar-benar ada dimensi alternatif di pegunungan Black Chorus, dimensi Heaven Chorus yang terkenal itu. Lagi pula, ada lorong dimensional di pegunungan Fincors dekat Institut Demi Immortal. Pegunungan Black Chorus juga mengandung energi mayat dari dimensi Heaven Chorus, jadi itu harus mengandung lorong seperti itu. Dan dia ingin melacak mata air kekuatan kehidupan dongeng dari dimensi itu. Satu-satunya cara untuk membuat kemajuan yang signifikan dengan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka adalah mata air itu. Tanpa itu, dia mungkin juga menyerah pada pemikiran apapun untuk mencapai terobosan. Hanya beberapa hari lagi sebelum Yun Hailan mengetahui tentang kematian Song Haisan. Sayang sekali aku tidak bisa berada di sana untuk melihat ekspresi wajahnya. Yah, agennya Dian Haven pasti akan mengirim kabar kepadanya tentang apa yang kulakukan, jadi dia akan tahu aku tidak ada di institut. Pikiran seperti itu tentang Demi Immortal Institute terus memenuhi pikirannya saat dia melaju melewati pegunungan. Desir, energi mayat yang korosif dan hipertoksik menghantam wajahnya, dan jeritan zombie mencapai telinganya. Segera, dia mencapai lembah yang penuh dengan zombie, kerangka, dan bahkan beberapa iblis zombifikasi. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan ledakan energi sejati yang membakar yang mengubah semuanya menjadi abu dan aliran energi mayat. Setiap beberapa ribu tahun, pegunungan Black Chorus akan meledak menjadi aktivitas. Energi mayat akan berlimpah, dan setiap makhluk hidup yang disentuhnya, apakah mereka manusia atau iblis, akan berubah menjadi zombie, yang akan mencoba memakan makhluk hidup yang mereka temui. Oleh karena itu, semakin banyak yang terbunuh, semakin kecil potensi bencana yang akan ditimbulkan oleh pegunungan. Mengingat tingkat energinya yang sebenarnya, dia hampir tak terkalahkan, dan oleh karena itu, setiap zombie atau kerangka yang dia temui langsung dihancurkan. Dia seperti utusan dari neraka. Sementara itu, di kedalaman lautan energinya, di Hellfire Crucible miliknya, seikat energi beracun yang menyerupai hantu iblis saat ini melolong marah. Itu tidak lain adalah energi yang telah diserap dari Blight King Skull Devil, yang berisi intisari kekuatan hidup pria itu. Yang Qi saat ini menggunakan Sagefire Platinumnya untuk memecah energi beracun, dan mengekstrak energi sejati darinya. Kekuatan God Mammoth penghancur neraka dipenuhi dengan aura neraka. Tempat seperti apa neraka itu? Itu adalah tempat di mana segala macam dewa iblis mengintai, tempat kejahatan yang mendalam. Bahkan dewa iblis yang paling kejam pun bisa mencari perlindungan di kedalaman neraka, yang dengan sendirinya seperti wadah yang sangat besar. Karena itu, wajar saja jika Yang Qi dapat menyimpan energi sejati yang heterogen. Dengan menggunakan energi beracun untuk menghancurkan mayat dan kerangka, dia dengan demikian melawan api dengan api, dan pada saat yang sama, memperoleh bentuk intisari kekuatan hidup yang paling murni. Sekarang, seni energinya berada di puncak tertinggi, tepat di ambang mencapai Life Seizing Quarter. Pada saat yang sama, dia berharap menemukan sarang raja mayat berusia 1000 tahun membangun lebih banyak intisari kekuatan hidup hanya akan membantunya lebih siap untuk terobosannya. Dan semakin jauh dia masuk ke pegunungan Black Chorus, semakin banyak mayat dan kerangka yang ada. Pada saat yang sama, entitas yang dia temui semakin kuat. Fase ke-7, fase ke-8, dan musuh fase ke-9 muncul. Bahkan ada beberapa mayat tua yang telah menjadi ahli top selama ratusan tahun sebelum kematian mereka.
Yang Qi juga melihat beberapa yang pernah menjadi ahli terkenal di wilayah Yanhaven bertahun-tahun di masa lalu. Bagaimanapun, Master Energi dapat hidup lebih dari 100 tahun, dan jika energi mayat dari pegunungan Black Chorus mencapai mereka di kuburan mereka, mereka akan menjadi zombie, menggali jalan keluar, dan memasuki pegunungan untuk melayani Raja Mayat di sana. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan berapa kali hal seperti itu terjadi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan yang mengintai di pegunungan Black Chorus. Faktanya, ada jauh lebih banyak zombie di sana daripada di pegunungan Finkors. Salah satu alasannya adalah karena pegunungan Finkors adalah tujuan populer bagi siswa dari Demi Immortal Institute untuk mengikuti pelatihan dan pengalaman. Sebaliknya, pegunungan Black Chorus terletak di pedesaan terpencil. Tidak ada yang akan pergi ke sana untuk pelatihan, dan dengan demikian, kekuatan jahat bebas untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Yang Qi mampu membantai iblis sepuasnya di sini, dan inti iblis mengalir ke wadah api nerakanya hampir tanpa henti. Inti iblis seperti itu akan langsung dilebur oleh Sagefire Platinum, dan akan dengan cepat menjadi intisari kekuatan hidup murni. Aao! Aao! Tiba-tiba, gunung seperti makam bergetar, dan kolom besar aura mayat melesat ke udara. Sebagai tanggapan, kerangka dan mayat di dekatnya semuanya bersujud dalam kesetiaan. Raja Mayat berusia 1000 tahun telah muncul. Yang Qi telah membersihkan dunia iblis dan iblis dengan sangat bersemangat sehingga dia menarik perhatian salah satu ahli top lokasi. Raja Mayat ini sebenarnya emas, dengan sayap emas, membuatnya tidak pasti apakah dia manusia atau iblis. Saat Raja Mayat emas muncul, angin kencang bertiup, dipenuhi dengan garis-garis emas. Itu adalah energi sejati tipe logam, kuat hingga ekstrim, tipe yang bisa menembus apa saja. Aurora Star Metal Yaksa Ilahi. Dia menggeram. Fluktuasi seni energi yang datang darinya suram dan dingin, dan merupakan serangan mematikan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani membuat masalah sedalam ini di pegunungan Black Chorus. Kamu sudah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, bocah. Jadi, mayat yang mengolah Dao Yaksa. Seni energi Yaksa dianggap jahat, dan setelah mengolahnya, mereka akan menyebabkan tubuh kedagingan menumbuhkan sayap fisik, mengubah praktisi menjadi yaksa terbang yang sebenarnya. 1. Di Demi Immortal Institute, itu adalah seni iblis terlarang. Lagi pula, hanya non-manusia yang bisa mengolahnya. Saat cahaya bersinar mendekat, Yang Qi melepaskan medan energi yang menyebabkan segalanya bergetar begitu hebat sehingga gunung-gunung mulai runtuh, dan daratan mulai retak. Adapun fluktuasi Aurora Star Metal, mereka hancur. Saya mengendalikan neraka, dan mewakili semua dewa neraka di sana. Oleh karena itu, saya menyerukan hukum magis neraka untuk melucuti Anda dari kekuatan Anda. Seolah-olah kata-kata yang diucapkan Yang Qi berasal dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka itu sendiri. Energi vital langit dan bumi berfluktuasi dengan liar, benar-benar membanjiri Raja Mayat terbang. Raja Mayat itu kewalahan, dan langsung bisa merasakan bahwa dia akan dimusnahkan. Saat dia jatuh dari langit, tubuhnya runtuh, dia berteriak, "Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa mengendalikan hukum sihir? Seni iblis apa itu? Ini berisi kekuatan neraka, kutukan semua iblis-iblis. Apakah kamu manusia atau iblis?" Mata berkedip, Yang Qi membunuhnya. Setelah mengekstrak inti iblisnya, yang sangat besar, dia melemparkannya ke dalam Sagefire Platinum untuk mulai melelehkannya. Sagefire Platinum seperti berkah dari Legiun Dewa dan dapat memurnikan segala macam energi iblis, dan celaka. Dan itulah alasan yang tepat mengapa Yang Qi begitu ingin memasuki kedalaman pegunungan Black Chorus, dan di luar mereka, dimensi Heaven Chorus. 2. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah kutukan dari semua jenis iblis-iblis, dan dengan demikian, tidak mengherankan itu dapat dengan mudah digunakan untuk menghancurkan mereka. Setelah membunuh Raja Mayat Emas, Yang Qi terus maju tanpa hambatan. Gemuk. Tiba-tiba, puncak gunung meledak, mengirimkan batu-batu besar terbang ke segala arah, serta awan debu. Terungkap di dalamnya adalah sebuah makam, yang dalamnya berisi peti mati perunggu. Di dalam peti mati, mata terbuka, dan mereka tercengang melihat fakta bahwa gunung baru saja dihancurkan di atasnya. Itu adalah level kekuatan yang jelas-jelas melampaui level primary levitation. Namun, bahkan saat mata terbuka, sebuah tangan muncul di atas peti mati, mencengkram leher mayat berusia 1000 tahun itu, dan menyeretnya ke tempat terbuka. Mayat ini baru-baru ini melahap darah manusia, dan berada di tengah sesi kultivasi. Tapi sekarang, dia menemukan dirinya dalam cengkeraman seorang pria muda. Memamerkan taringnya secara naluriah, dia menerjang ke arah tangan Yang Qi untuk menyedot darahnya.
Namun, ketika taringnya menyentuh kulit Yang Qi, mereka hancur, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak. Sesaat kemudian, Yang Qi memiliki inti iblis lain, yang ini, berwarna merah darah. Itu terlihat sangat mirip dengan inti iblis darah dari vampir yang dia bunuh beberapa waktu lalu. Ini adalah Raja Mayat Vampir, sangat kuat, yang biasanya tidur di siang hari dan pergi berburu di malam hari. Itu sudah lama menjadi ancaman besar bagi daerah di sekitar pegunungan Black Shores, tapi sekarang, Yang Qi telah mengakhiri pemerintahan terornya. Dan tentu saja, dia mendapat manfaat dalam prosesnya. Waktunya telah tiba untuk membersihkan rumah di pegunungan Black Shores, dan mengakhiri sebanyak mungkin Raja Mayat berusia ribuan tahun. Saat Yang Qi membantai semakin jauh ke pegunungan, zombie dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya menemui ajal di tangannya. Dia membuka makam yang tak terhitung banyaknya, membantai tentara virtual zombie dan Raja Mayat. Biasanya, Raja Mayat berusia 1000 tahun yang sangat kuat akan mengintai di pegunungan, menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan gelombang pembantaian pada manusia yang tidak bersalah. Tapi kali ini, Yang Qi mencegah semua itu. KABAAMM. Puncak gunung lain meledak saat Yang Qi melepaskan semburan energi sejati yang merusak. Dia sudah lama berharap menemukan kesempatan untuk melihat dengan tepat seberapa destruktifnya dia, dan ini adalah kesempatan yang sempurna. Akhirnya, dia mampu mendorong seni energinya hingga batasnya untuk melihat apa yang mampu mereka lakukan. Kembali ketika dia menjadi master energi, tinju raja tak terkalahkannya mampu menyebabkan air danau naik ke udara. Tapi sekarang, dia ribuan kali lebih kuat dari itu. Sekarang, dia bisa dengan mudah menghancurkan puncak gunung. Dia seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan, membawa bencana kemanapun dia pergi. Pegunungan runtuh. Sagevire Platinum membakar setiap kotoran. Dia sudah lama berpikir untuk membersihkan gunung-gunung ini untuk membuat Yan Haven menjadi tempat yang lebih aman, dan sekarang, dia benar-benar membasmi Raja Mayat berusia 1000 tahun dan mengakhiri mereka, satu persatu. Dalam satu hari yang singkat, dia membantai 6 dari mereka. Adapun jumlah zombie dan kerangka yang dia akhiri, itu benar-benar mustahil untuk dihitung. Dia adalah penggiling daging tanpa ampun yang tidak bisa dilawan oleh iblis-iblis. Dia sekarang memiliki lebih dari 100 inti iblis zombie tingkat Master of Energy di cincin ibu jarinya, dan ratusan versi fase ke-8. Itu adalah inti iblis yang pada dasarnya tidak berguna baginya pada saat ini, tetapi akan bertindak sebagai gunung kekayaan bagi klannya. Karena Sagevire Platinum yang terus-menerus mengelilinginya, dia seperti cahaya yang bersinar di dalam kegelapan pegunungan di sekitarnya. Yang mulia, Raja Mayat berusia 6000 tahun dalam satu hari. Semuanya Live Caesar. Jika sesuatu terjadi untuk memprovokasi mereka semua untuk menyerang pada satu waktu, tidak mungkin Yan Haven akan selamat. Sebenarnya, aku berjalan terlalu lambat. Saya perlu membunuh lebih banyak, dan lebih cepat. Mempercepat, dia mengirim Sagevire Platinum, menciptakan bola besar selebar ratusan meter, yang kemudian meledak, menyebabkan hujan api turun. Itu adalah sesuatu yang datang secara alami dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di tempat-tempat di mana energi jahat berlimpah, Sagevire Platinum akan meletus untuk membersihkannya. Kebanyakan Raja Mayat menghabiskan waktu mereka untuk tidur, dan menyerap energi bawah tanah yang mereka butuhkan untuk mengembangkan seni jahat mereka. Hanya sesekali mereka pergi berburu makhluk roh atau manusia untuk menghisap darah. Lagi pula, jika mereka membunuh manusia terlalu berani, itu bisa menarik perhatian anisasi ortodoks yang kuat. Sebuah contoh yang baik adalah kekuatan perampok vampir dari Blood Demon Grotto. Mereka sudah lama sekali dan benar-benar diarahkan. Yang Qi menyaksikan hujan Sagevire Platinum turun, lalu menghela nafas ketika dia menyadari bahwa tidak ada Raja Mayat di daerah ini. Namun, itu masih sepadan selama tidak ada Raja Mayat untuk memimpin pasukan zombie untuk menyerang Yan Haven. Ayahnya akan mampu menangani situasi tersebut. Lebih dalam dan lebih dalam dia pergi ke pegunungan. Saat dia melakukannya, dia merasakan energinya meningkat, mendorongnya semakin dekat untuk menerobos ke Quaternary Leviathan. Tiba-tiba, sejumlah suara mencapai telinganya, seperti sekumpulan jiwa pendendam yang semuanya berteriak pada saat yang bersamaan. Kembalikan hidupku, kembalikan hidupku. Itu disertai dengan energi yang paling menyedihkan. Bahkan udara itu sendiri tampaknya berubah menjadi jahat. Melihat ke kejauhan, dia bisa melihat sesuatu seperti kabut hitam, yang menjadi sumber lolongan itu. Hampir tidak terlihat di dalam kabut yang bergolak itu adalah wajah-wajah hantu yang ganas. Dia sekarang mendekati kedalaman tertinggi pegunungan Black Shores, tempat kejahatan yang begitu besar sehingga hanya sedikit orang yang pernah datang ke sini.
Bahkan seorang Master of Energy yang mencapai lokasi ini akan menemukan energi pertahanan sejatinya hancur, dan akan menjadi zombie dalam beberapa menit. Energi celaka di sini begitu dalam sehingga menyebabkan udara terdistorsi. Jadi, aku benar tentang pegunungan Black Chorus. Untuk kegembiraannya, distorsi di depan memperjelas bahwa memang ada lorong dimensional, yang mengarah ke dimensi Heaven Chorus yang dongeng. Disitulah dia akan dapat menemukan mata air kekuatan kehidupan. Dengan itu, dia menarik semua kekuatan magisnya kembali ke dalam dirinya. Suara retakan terdengar saat setelan platinum dari armor suci menyebar untuk menutupi tubuhnya, terbakar dengan api yang bisa menghancurkan energi buruk yang mendekat. Itu tidak lain adalah armor pelat Dewa Infernal miliknya. Di masa lalu, itu adalah emas gelap. Tetapi setiap kali dia merebut kehidupan, dia tumbuh lebih kuat, dan baju besinya berubah. Perlahan, itu menjadi warna suci platinum untuk mencerminkan kemuliaan legiun dewa di surga. Lebih dalam dan lebih dalam dia pergi ke pegunungan. Setiap langkah yang dia ambil membutuhkan lebih banyak usaha karena energi buruk dan distorsi liar semakin kuat. Bahkan Levi Caesar biasa lainnya akan kesulitan menahan energi, dan pada akhirnya terpaksa mundur. Tapi yang Ki berbeda, God Mammoth memanfaatkan kekuatan pamungkas legiun dewa untuk menekan neraka. Energi celaka belaka ini tidak seperti apa-apa. Dihancurkan, tombak Dewa Infernal miliknya menusuk, mengusir energi buruk saat dia menembak ke depan. Tangisan hantu dan ratapan para dewa yang dia dengar di sekitarnya benar-benar membuatnya tampak seperti sedang turun ke neraka. Sekarang, tidak mungkin untuk mengatakan apa itu timur, selatan, barat atau utara. Arah tidak ada artinya. Namun, berkat energinya yang sebenarnya, dia bisa merasakan sumber energi celaka itu, dan perlahan-lahan bisa berjalan menuju lorong yang mengarah keluar dari pegunungan Black Chorus dan masuk ke dimensi Heaven Chorus. Dia tidak terlalu akrab dengan dimensi alternatif, selain dunia kecil yang ada di atas lautan awan. Namun, selama portal yang dia cari tetap terbuka, dia yakin bisa menemukannya. Kembalikan hidupku. Tiba-tiba, gelombang energi celaka yang mematikan menuju Yang Qi, hanya untuk diblokir oleh ledakan Sage Fire Platinum. Hantu iblis telah muncul tepat di belakangnya dalam energi yang menyedihkan, makhluk hitam pekat yang besar dengan cakar yang ganas. Itu benar-benar tampak seperti seluruhnya terbuat dari asap, berlawanan dengan memiliki tubuh jasmani. Tubuh roh iblis hantu. Yang Qi segera menyadari bahwa ini adalah jenis hantu iblis yang memiliki tubuh roh sebagai lawan dari tubuh fisik. Makhluk seperti itu sulit untuk dimusnahkan lagi pula, seni energi biasa tidak bisa melukai tubuh roh. Hanya energi mulia dan lurus yang dipenuhi dengan panas yang hebat yang bisa melakukan apa saja melawan hantu iblis yang ganas dan mematikan seperti ini. Karena energi buruk yang sangat kuat di pegunungan Black Chorus, beberapa makhluk yang mati akan meninggalkan jiwa yang kemudian terkontaminasi, dan berubah menjadi hantu iblis. Adapun hantu iblis khusus ini, itu jauh melampaui tingkat Raja Mayat berusia 1000 tahun yang telah dia lawan sampai saat ini. Itu bahkan lebih kuat daripada Blight King Skull Devil, dan mendekati level Jiang Fan. Serangan menyelinapnya gagal, ia berubah menjadi awan hitam yang kemudian berbentuk cakar hantu besar. Cakar hantu dunia bawah. Itu memekik. Api hijau tua mengelilingi cakar hantu saat melesat di udara, menciptakan ruang hampa, dan mengeluarkan suara seperti gesekan logam dengan logam. Ini adalah cakar yang bisa menyeret korbannya sejauh ini ke dunia bawah sehingga tidak akan pernah bereinkarnasi. Begitulah kekuatan Netherworld Ghost Claw, seni energi yang benar-benar jahat dan kejam. Sebagai tanggapan, Yang Qi berputar di tempat dan melemparkan tombaknya keluar, mengirimkannya dengan cepat seperti panah, seperti dewa yang mengamuk dari zaman kuno, seperti matahari yang terbakar. Husyah! Cakar hantu itu tertusuk oleh tombak, dan hantu iblis itu berteriak dengan frustrasi. Kepemilikan jiwa hantu. Fluktuasi jiwa meletus dari makhluk itu, menjadi aliran energi hijau sakit yang entah bagaimana melewati baju besi Yang Qi dan memasuki tubuhnya dalam sekejap mata. Jelas, hantu iblis ini mencoba merasukinya. Rasa dingin mencengkeramnya saat kehendak benda itu mencoba mengendalikan energi sejati di meridiannya, dan pikiran serta jiwanya diserang. Semua sungai mengalir ke laut. Energi sejati kembali. Terkekeh dingin, dia menarik semua energi sejatinya kembali ke lautan energinya, menyeret hantu iblis itu bersamanya. Gemuk. Begitu hantu itu masuk ke lautan energinya, Hellfire Crucible muncul, dan hantu itu terlempar ke dalam. Suara mendesis kemudian terdengar, disertai dengan jeritan mengerikan. Sebagai tubuh roh, hantu iblis pada dasarnya adalah ekspresi energi kekuatan hidup, sangat mirip dengan energi sejati yang heterogen. Bagi kebanyakan orang, memiliki aliran energi sejati yang heterogen akan menyebabkan penyimpangan kultivasi,
dan kemungkinan besar, ledakan fisik dari tubuh itu sendiri. Dan jika hantu iblis memasuki seseorang, dia akhirnya akan menjadi monster. Sayangnya untuk hantu iblis ini, Hellfire Crucible adalah kutukan bagi semua tubuh roh. Sungguh hantu iblis yang kuat. Setan hantu memiliki banyak cara untuk mencoba melarikan diri dari Hellfire Crucible, tetapi tidak ada yang berhasil. Perlahan tapi pasti, Platinum Sagefire menggerogoti semangat dendam, dan mengubah energi buruk yang membuatnya menjadi intisari kekuatan hidup murni, yang dituangkan ke partikel Yang-Ki berikutnya. Tubuh roh iblis hantu ini setara dengan Life Caesar Quarter. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jika ia berubah menjadi zombie saat mati, itu mungkin bukan masalah besar, karena itu tidak lebih dari sekadar tubuh kedagingan. Tapi sebaliknya, itu berubah menjadi setan hantu, yang merupakan masalah yang berbeda. Jiwanya belum bubar, yang hanya terjadi pada makhluk yang sangat perkasa. Itu jelas sangat kuat sebelum mati. Yang-Ki menghela napas perlahan, melihat energi buruk yang beriak di sekelilingnya. Setan hantu telah mencoba untuk memilikinya, tetapi dia telah membalikkan keadaan dan mendapat banyak keuntungan. Faktanya, manfaatnya tidak kurang dari energi abadi 9 yang dia serap dari dunia kecil. Jadi, tampaknya hantu-hantu iblis ini mencari tubuh daging dan darah untuk dimiliki atau diparasit. Mungkin aku harus membuka diri untuk mereka, seperti pepatah lama mengundang serigala ke rumah seseorang. Lalu, begitu mereka masuk, aku bisa menjebak mereka di Hellfire Crucible-ku. Saya dapat memperoleh manfaat dari hantu-hantu iblis ini sama seperti saya mendapat manfaat dari energi abadi 9 yang. Faktanya, dengan cukup banyak, aku mungkin bisa mencapai Quaternary Life Seizing, atau bahkan Quinary. Pada saat itu, satu-satunya orang di Institut Demi Immortal yang mungkin bisa membuatku bermasalah adalah para legendaris. Dengan itu, dia bersiap untuk maju melalui energi celaka yang berputar menuju apa yang dia tahu adalah pintu masuk ke dimensi Heaven Shores. Tapi kemudian, tepat sebelum bergerak maju, dia berhenti. Saya harus menjadi lebih kuat sebelum saya masuk ke aspek ruang waktu yang aneh ini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa percaya diri untuk bisa membela diri? Dengan itu, dia menarik energi sejatinya dan menyembunyikannya di wilayah dantiannya. Dia juga memadamkan Sagefire-nya, hanya menyisakan sedikit energi pertahanan yang sangat lemah. Kemudian, dia dengan sengaja merangsang aliran darahnya, dan mengirimkan energi yang kuat ke segala arah. Hampir segera, ratapan beberapa hantu bisa terdengar. Itu hampir seperti dia baru saja melemparkan darah ke perairan yang dipenuhi hiu, saat bola-bola api hantu yang beriak muncul ke segala arah. Beberapa dari mereka berukuran sebesar kepalan tangan, dan jelas merupakan hantu iblis yang sangat lemah. Tapi satu sebesar gunung, nyala api besar yang kira-kira pada tingkat yang sama dengan Jiao Hufeng dalam hal kekuatan. Hantu iblis yang, setidaknya, sekuat Life Caesar Quinary. Tubuh kedagingan yang indah. Apa energi darah yang kuat? Jika saya dapat memiliki cangkang itu untuk digunakan sendiri, saya dapat mencapai tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Tiba-tiba, masa api hantu seperti gunung mulai berdenyut dengan fluktuasi jiwa saat mengambil penampilan iblis. Makhluk ini tampaknya cukup kuat untuk menyebabkan bintang-bintang jatuh dari langit, dan memaksa semua hantu lainnya untuk bersujud dalam pemujaan. Gambar iblis tampaknya menghapus semua ciptaan lain saat membayangi Yang-Ki. Retakan, berdetak. Saat gambar iblis mendekat, energi sejati di sekitar Yang-Ki hancur, dan benda itu memasuki tubuhnya. Jiwa iblis abadi, tingkat kekuatan yang luar biasa merebut tubuh kedagingan Yang-Ki, dan merebut kendali meridiannya. Hampir tidak mungkin untuk memahami seberapa kuat hantu iblis ini, itu jelas lebih kuat dari Jiao Hufeng. Faktanya, bagi Yang-Ki tampaknya telah merenggut nyawa 6 kali. Hampir segera setelah hantu iblis memasukinya, dia merasakan jiwanya gemetar diambang dikeluarkan dari tubuhnya. Bahkan darahnya tampak membeku karena energi sedingin es dari hantu iblis. Apakah saya menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah? Dia pikir, bahaya yang ditimbulkan oleh hantu iblis ini hampir tidak dapat dipahami. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja dan menyerah pada kutukan abadi. Aku seperti dewa neraka. Aku menghancurkan iblis di bawah kakiku, dan mengeluarkan perintah kepada semua jenis hantu. Saat dia berbicara, suaranya bergetar dengan energi sejati, dan Hellfire Crucible-nya muncul. Setan hantu terkekeh jahat. Jadi, bocah, ini semua tipuan. Mengundang serigala di rumahmu dengan harapan bisa menundukkanku. Sayangnya untuk Anda, skema Anda tidak akan ada gunanya. Saya mengolah jiwa iblis abadi. Tidak ada jenis pembakaran energi sejati yang dapat menyakiti saya.
Anda dari sekte apa? Mencapai level Leviathan bukanlah prestasi kecil. Sayangnya, aku akan mengambil alih tubuhmu dan menekan jiwamu untuk selamanya. Jiwa iblis abadi. Yang Qi berpikir, terkejut. Dia sebenarnya pernah mendengar jenis seni energi ini di Institut Demi Immortal. Itu adalah sesuatu yang biasa dibudidayakan di antara hantu iblis dengan tubuh roh. Di zaman kuno, ada banyak hal yang ditakuti oleh hantu iblis, seperti api, sinar matahari, energi darah, binatang buas, dan energi sejati yang terbakar. Akhirnya, seorang jenius yang spektakuler muncul di antara hantu iblis, makhluk yang kemudian disebut Kaisar Hantu Yama. Dia adalah orang yang akhirnya menciptakan seni energi dari dao hantu, jiwa iblis abadi. Hantu iblis manapun yang mengolahnya tidak akan lagi takut membakar api atau energi darah emas. Faktanya, bahkan hantu iblis yang baru saja muncul, tetapi mengembangkan teknik itu, bisa pergi ke siang hari bolong kapan saja. Akhirnya, banyak sage agung dari masa lalu yang jauh bergabung untuk mengalahkan Kaisar Hantu Yama, dan tekniknya hilang ditelan waktu. Namun, disinilah teknik itu, kembali ke dunia dan dikuasai oleh hantu iblis yang sangat besar. Mammoth penghancur neraka, tak tergoyahkan seperti gunung. Pada saat itu, keterampilan dan kemampuan tertentu yang telah dia kerjakan dengan sangat keras menjadi sangat relevan. Dia telah mengalahkan iblis batiniahnya, memperoleh pencerahan dari serangan cepat, dan memperoleh kepercayaan diri tertinggi. Meskipun hantu iblis ini telah memasuki tubuhnya dengan jiwa iblis abadi, dia telah mencapai keadaan di mana dia tidak merasakan kegembiraan, kesedihan, atau ketakutan. Bahkan saat iblis-iblis memasuki wilayah dantiannya, seorang dewa muncul, dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Seorang ibu baptis. Lebih jauh lagi, hampir tidak mungkin untuk melihat itu. Tepat di belakang God Mammoth adalah portal neraka. Apa itu? Ibu baptis. Setan hantu tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin ia percaya bahwa ia akan menemukan seni energi para dewa di dalam manusia ini? Meskipun Kaisar Hantu Yama adalah seorang sage agung, dibandingkan dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang ada di neraka, dia tidak banyak menghitungnya. Orang bijak agung di masa lalu tidak lebih dari orang suci yang mendominasi dunia manusia. Mereka tidak seperti apa-apa jika dibandingkan dengan legiun dewa yang tak ada bandingannya yang ada di alam misterius keberadaan mereka. Semua hantu iblis takut pada God Mammoth yang merupakan ciptaan legiun para dewa. Entitas seperti itu ada dalam mitologi dan ingatan warisan setan hantu. Betul sekali, God Mammoth yang bisa menghancurkan neraka. Tingkat kekuatan terbesar dari legiun para dewa di surga. Anda mengolah jiwa iblis abadi, teknik kecil yang diciptakan oleh Kaisar Hantu Yama. Kamu delusi jika kamu berpikir hal seperti itu dapat dibandingkan dengan seni energi kelas dewaku. Seketika, sage Fire Platinum bermunculan di mana-mana. Tiba-tiba, hantu iblis besar itu berteriak, semua jenis iblis dan hantu. Datang segera dan bantu aku memakan tubuh kedagingan manusia ini. Seketika, banyak hantu iblis di daerah itu mulai menyerbu. Ghostfire hijau zamrud berkedip-kedip di dalam energi celaka di sekitarnya saat ribuan iblis celaka berusaha memasuki tubuh Yang Qi. Yang Qi merasakan tekanan besar membebani dirinya, hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia benar-benar mengundang serigala ke rumahnya. Bertahun-tahun di masa lalu, orang bijak agung dongeng sering dikepung oleh sekumpulan iblis dan monster ketika mereka mencapai dao mereka. Pada saat ini, Yang Qi menerima perlakuan yang sama. Meskipun, ini bukan monster dari luar surga, dan Yang Qi juga tidak setingkat sage agung. Itu adalah pertempuran sampai mati, dan hanya satu sisi yang akan keluar hidup-hidup. Hantu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam dirinya, mengisi meridiannya, berlomba ke wilayah dantiannya, menempati titik akupunturnya, menyerang 5 jeroan dan 6 perutnya, bahkan menempati otaknya. Dalam sekejap mata, Yang Qi benar-benar disusul oleh hantu iblis. Ada jutaan dari mereka, dan mereka membuat tubuhnya seperti neraka yang hidup ketika mereka mulai menggunakan teknik kultivasi mereka untuk merebut energi, darah, dan kekuatan hidupnya. Bahkan seorang ahli top seperti Putri Suci Moneyflowers tidak akan berdaya dalam situasi seperti ini. Hanya seorang legendaris yang bisa melakukan sesuatu untuk melawan. Namun, fakta bahwa gerombolan hantu mengubahnya menjadi neraka itu sendiri sebenarnya sangat sesuai dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Aura hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di meridiannya, mencoba mengubah energi sejatinya menjadi sesuatu yang benar-benar jahat. Dan saat itulah sesuatu yang jauh di dalam Yang Qi tiba-tiba terbangun. Mencoba menajiskanku dengan segerombolan iblis. Yah, aku akan mengeksekusi mereka semua.
Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung sebagai pop-pop-pop-pop satu demi satu, banyak partikel di dalam dirinya melepaskan kekuatannya. Seketika, dia ditelan oleh Platinum Sagephire. Tanpa diduga, dia menerobos ke Quaternary Leviathan. Beberapa hantu iblis yang lebih kecil terbakar dan menjadi intisari kekuatan hidup, yang selanjutnya memicu kekuatan energi sejati Yang Qi. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, kekuatan Yang Qi meledak dalam intensitas, dan sungai Sagephire Platinum mengalir melaluinya, memusnahkan hantu iblis yang disentuhnya. Gerombolan hantu yang baru saja memasuki tubuhnya sekarang menjadi bahan bakar yang dia butuhkan untuk menjadi Quaternary Leviathan. Dia mungkin juga telah duduk dengan nyaman di dunia kecil, dengan energi abadi 9 yang mengalir ke dalam dirinya. Tidak, aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa dimusnahkan. Menjerit dan melolong, setan hantu mencoba melarikan diri, tapi sayangnya, mereka segera menemukan bahwa kulit Yang Qi terkunci, disegel, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Segel Dewa Iblis. Dia akan menyerap setiap hantu iblis ini. Hantu iblis terbesar, yang memiliki jiwa iblis abadi, ada di lautan energinya, berjuang sia-sia melawan Ibu Baptis. Yang dibutuhkan hanyalah satu hirupan melalui batang besar itu, dan hantu iblis tersedot ke dalam Hellfire Crucible. Tutupnya terbanting dengan ledakan. Tidak, aku tidak bisa dimusnahkan seperti ini. Jiwa iblis abadi, Kaisar Hantu Yama. Setan hantu berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari Hellfire Crucible. Aura jiwa iblis abadi meletus, seperti tangisan dewa hantu, bertarung melawan kekuatan Sagephire Platinum. Iblis-iblis jahat mempertaruhkan segalanya. Sayangnya, Yang Qi tidak bergeming. Kekuatan jutaan hantu iblis yang meleleh dituangkan ke dalam partikel di tubuhnya, membangkitkan 61, 60 detik, dan 63. Satu demi satu Megamamot purba terbangun. Berkat Sagephire Platinum yang tak terhentikan, dia diberkati oleh kekuatan jutaan hantu, dan darah jutaan iblis. Saat dia melangkah ke Quaternary Leviathan, energi vital surga dan bumi bergerak, dan mulai mengalir ke dalam dirinya. Energi celaka itu meledak saat ekspresi guntur, kilat, bumi, air, api dan angin menyerangnya. Dia terlalu kuat, seperti gunung yang sangat besar, tidak mungkin diguncang. Dia hampir tampak seperti seorang sage besar yang turun ke dunia dalam daging. Jiwa iblis abadi, dihancurkan, tangannya memancarkan tanda segel magis, masing-masing kuat, benar, dan ilahi. Kekuatan yang meletus seperti naga biru yang melayang di langit, harimau putih merayap di tanah, burung merah terang yang lahir di gunung berapi, atau kura-kura hitam yang bersembunyi di kedalaman laut. Energi buruk di daerah itu tersapu dengan cara yang meledak-ledak, membersihkan daerah itu sejauh 10 km ke segala arah. Perlahan tapi pasti, Sagephire Platinum mulai mengambil bentuk sebuah istana, lengkap dengan pohon api, binatang suci dan pemandangan ilahi lainnya. Yang mengejutkan, pada saat itulah Yang Qi tiba-tiba menerima pesan dari Im Emas yang berada di dahinya. Sebuah nama tiba-tiba muncul di hatinya. Surga Legiun Dewa, itu adalah kemampuan khusus lain dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Jadi, begitulah, setelah tombak Dewa Neraka, sayap iblis-iblis, armor pelat Dewa Neraka, wadah api neraka, dan portal neraka, adalah surga Legiun Dewa. Portal neraka dapat menerobos ke dimensi alternatif, menghubungkan langsung ke alam neraka untuk memanggil dewa-dewa iblis. Adapun surga Legiun Dewa, itu adalah tanah dengan kemurnian tertinggi, yang tidak akan pernah bisa dihancurkan, dan akan ada untuk selama-lamanya. Untuk menguasai surga Legiun Dewa, dia perlu memahami keajaiban ruang waktu. Jika dia melakukannya, dia bisa mengubah energi sejatinya menjadi tanah murni, surga yang akan ada selamanya, dan tidak akan pernah bisa diserang. Tentu saja, sama seperti portal neraka, surga Legiun Dewa adalah sesuatu yang akan berkembang kemudian dalam budidaya kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Tidak sekarang. Kemungkinan besar, dia harus menjadi legendaris sebelum dia bisa memahami rahasia mendalam dari dimensi alternatif, dan menggunakannya dalam kultivasi. Jika dia bisa menggunakan portal neraka dan surga Legiun Dewa sebagai Leviathan, maka dia pasti bisa membunuh legendaris. Dan itu akan membuatnya menjadi seorang jenius di antara para jenius, bahkan ketika mempertimbangkan semua ahli yang telah ada sepanjang sejarah. Lagi pula, hanya cerita dari masa lalu kuno yang menceritakan Leviathan yang membunuh legendaris. Faktanya, cerita semacam itu pada dasarnya bersifat mitologis, dan tidak ada cara untuk membuktikan apakah itu benar atau salah. Bagaimanapun, orang seperti itu tidak pernah ada di benua kaya subur. Dengan demikian, bagi kebanyakan orang tampaknya sangat tidak mungkin Yang Qi dapat mencapai tingkat seperti itu. Bagaimanapun,
Dia adalah manusia, bukan dewa, atau dewa dari surga yang turun ke dunia fana, bereinkarnasi menjadi tubuh manusia. Aku menolak untuk menerima ini. Jeritan iblis-iblis yang kuat, membuat upaya lain untuk membebaskan diri. Suara Netherworld menggelegak dari Hellfire Crucible, yang sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Kamu akan menerimanya apakah kamu mau atau tidak? Yang Qi berteriak. Pada saat ini, seni energinya menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jutaan demi jutaan iblis telah diubah menjadi energi vital untuk digunakannya, dan hantu iblis terbesar sekarang terjebak di Hellfire Crucible miliknya. Saat menjerit, itu melebur menjadi energi vital murni, yang memperkuat energi sejati Yang Qi, membuatnya semakin kuat. Satu demi satu partikel terbangun. 69, 70, 71. Bahkan Yang Qi terkejut melihat betapa dia diuntungkan. Pada saat ini, ia memiliki kekuatan 71 megamamot kuno, yang cukup untuk mengeringkan danau dan membalikkan aliran sungai. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?